Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Eklesia Manihuruk dari kelas 10 AKL 3. Kali ini saya akan membahas mapel pendidikan agama Kristen, yaitu tentang hidup dalam kesetiaan. Sebelum kita memulai materi pendidikan agama Kristen tentang hidup dalam kesetiaan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pengertian kesetiaan. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak lain. Kesetiaan menurut Alkitab. Kesetiaan adalah bagian tabiat Allah ada dalam Alkitab, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Karena Allah telah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Orang-orang Kristen dapat dipercaya untuk mengikuti kebenarannya sepanjang waktu. Ada dalam Alkitab, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal arah Dia Kristus yang adalah kepala. Bisa dibaca di Efesus 4 ayat 15-16. Keselamatan dijanjikan kepada orang yang setia. Tuhan sedang mencari hamba-hamba yang setia dan dapat dipercaya. Terdapat pada Matius 24 ayat 45. Allah menjanjikan kekuatan untuk menjadi kesetiaan sampai mati. Wahyu 2 ayat 10. Contoh kesetiaan dalam Alkitab. Di sini ada Sadrak, Meskak, dan Abednego. Sekalipun mereka dimasukkan dalam dapur api, mereka tetap setia. Bisa kita baca di Daniel 3 ayat 17-18. 2. Daniel, sekalipun dimasukkan ke gua singa, tetap setia tidak menyembah berhala. Bisa kita baca pada Daniel 6 ayat 13-23. Yang ketiga ada Rasul Paulus. Dia dipenjara, disiksa, diderah hampir mati beberapa kali, tapi ia tetap setia kepada Tuhan hingga garis akhir hidupnya. Ada yang keempat yaitu Ayub. Dia tetap setia ketika menghadapi percobaan yang sangat berat yang diberikan Tuhan kepada Ayub. Bisa kita baca di kitab Ayub. Contoh ketidaksetiaan dalam Alkitab. Yang pertama ada Raja Salomo. Ia tidak menaati perintah Tuhan dan berpaling dari Tuhan, serta jatuh ke dalam penyembahan berhala. Ini terdapat pada 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Yang kedua ada Yudas Iskariot. Kita sudah tahu cerita tentang Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ia menjual Tuhan Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini kita bisa baca di Matius 26 ayat 15. Ciri-ciri orang yang setia. Yang pertama yaitu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri atau disebut dengan konsisten. Terdapat pada Ulangan 5 ayat 32-33 dikatakan, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri." Yang kedua ada bertahan sampai akhir. Bisa kita baca di Wahyu 2 ayat 20b. Dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Ada beberapa kunci untuk tetap setia di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu dedikasi dirimu kepada Tuhan, atau Roma 14 ayat 28. Banyak orang Kristen yang kurang berserah kepada kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung memikirkan kepentingan pribadinya. Segala sesuatu berpusat kepada dirinya sendiri. Yang kedua ada tetap bergantung kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-16. Banyak orang yang menggeser Tuhan dari rencana yang mereka buat. Mereka bergantung kepada kekuatannya sendiri atau kepada orang lain. Karena itu mereka gagal. Yohanes 15 ayat 25. Yang ketiga ada tetap bersukacita di dalam Dia. Filipi 4 ayat 4. Banyak orang berpikir negatif, itu sebabnya mereka putus asa dan menyerah di tengah jalan. Kita harus bersyukur dalam Tuhan senantiasa, tetaplah bersyukur apapun keadaannya. 4. Rajin untuk Dia. 1 Korintus 5 ayat 14. Banyak orang begitu peduli dalam menyenangkan dirinya sendiri. Namun mereka malas dan masa bodoh dalam perkara-perkara rohani. Kita harus rajin bekerja untuk Tuhan, maka kita akan menerima berkat yang membantu kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Alasan kenapa kita harus setia kepada Tuhan. Yang pertama yaitu karena Tuhan sudah terlebih dahulu setia kepada kita, meskipun kita tidak setia. Jika kita setia, Dia tetap setia. 2 Timotius 2 ayat 13a. Yang kedua yaitu karena itu merupakan perintah dari Tuhan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang pencemburu. Dari kesimpulan hidup di dalam kesetiaan, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetiaan adalah bagian dari tabiat Allah. Kesetiaan adalah salah satu dari buah-buah roh. Buah-buah roh ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, juga penguasaan diri. Kita sebagai anaknya harus setia kepada Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita. Allah kita adalah Allah yang setia, tidak pernah berubah. Kasih setianya sampai ke awan-awan. Berpegang teguhlah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ikut rencana Tuhan dalam prosesnya, semua akan indah pada waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi hidup dalam kesetiaan. Setelah kita membuka dengan doa, ada baiknya juga kita menutupnya dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penulisan, saya mohon maaf. Saya Jessica mohon undur diri. Shalom.